Halo, salam, selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi dengan temanya kalian, Mama Bram. Pagi hari ini adalah tanggal 27 Mei ya. Setelah satu hari kita memperingati hari kebangkitan ya. Jadi kemarin pas hari kebangkitan saya ada tamu dan saya agak sibuk sehingga saya tidak sempat membagikan firman Tuhan bagi kita. Dan hari ini kebetulan saya uh, bangun pagi-pagi ya, sebelum siap untuk masuk sekolah saya membagikan firman Tuhan. Jadi ini baru setengah 6 pagi ya teman-teman. Jadi kita belajar sedikit karena pernah saya berjanji bahwa belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ada versi pertama saya sudah membagikan sedikit ya, kesaksian berkat firman Tuhan. Sekarang versi kedua ini kita melihat pada firman-Nya 6 Markus ya, Markus pasal 16 ayat 1 ayat saja ya. Ayat ke-19 yang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus banyak firman, ada sekitar 25 firman Tuhan yang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kitab perjanjian baru itu ada 7 atau 5 ya. Jadi kalau saya mengajar sekolah minggu baru saya bikinkan video untuk anak-anak itu sebutkan kasih saya 25 firman Tuhan yang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hanya satu ayat pada pagi hari ini kita coba belajar ya teman-teman. Jadi di sini dia mengatakan, berikutnya mengatakan begini, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Jadi sebelum dia terangkat ke surga, dia beberapa kali menampakkan dirinya dan mengutus murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus itu terangkat. Nah, kalau orang bertanya Yesus terangkat ke mana? Ya terangkat ke surga. Jadi sesudah Yesus mengatakan demikian, maka terangkatlah ia. Menurut ayat yang ke-19 saya ulang. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian seperti berikut di atas kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus terangkat ke surga setelah menyelesaikan tugas-tugasnya bersama murid-murid di dunia. Yesus terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini sebelah kanan, ini sebelah kanan. Jadi kalau kita melihat bahwa sebelah kanan kita saja sudah sangat kuat ya, apalagi sebelah kanannya Allah. Jadi setelah Yesus terangkat duduk di sebelah kanannya Allah. Jadi kalau kita membayangkan seperti apa sih surga itu ya, seperti apa sehingga Yesus bisa terangkat lalu bisa duduk di sebelah kanan. Dan kenapa harus di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri ya? Nah, kalau kita belajar ada waktu kita baca-baca firman Tuhan. Memang kita orang yang sangat sibuk ya, termasuk saya ini punya anak, punya suami, kemudian punya siswa, karena saya mengajar 9 kelas teman-teman dan kurang lebih 40 orang yang saya asuh, dan memang ini saya khotbahnya cepat karena ada persiapan soal-soal untuk kami semester. Tapi tiada hari tanpa kita belajar tentang firman Allah. Jadi lalu duduk, dia sampai di surga bukan berarti dia berdiri ya, tetapi dia duduk di sebelah kanan. Jadi duduk untuk mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman, bukan duduk gosip, bukan duduk makan, bukan duduk mabok, tapi duduk baru mendengarkan firman Allah, mendengarkan perintah Allah. Jadi Yesus setelah menyelesaikan tugas-tugasnya yang salah satunya adalah mengutus murid-muridnya untuk bekerja, menjalankan atau melanjutkan pelayanan Yesus di dunia selama masih di dunia. Jadi Yesus itu melayani banyak jiwa. Kemudian Yesus terangkat hanya meninggalkan rohnya bagi kita sebagai murid-muridnya untuk menjalankan tugas kita.
Jadi itulah teman-teman, bahwa ketika Yesus naik ke surga lalu duduk. Kemudian kita lihat ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi setelah Yesus naik dan melanjutkan tugasnya untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, lalu mendengarkan segala tugas yang akan Yesus lakukan lagi, sedangkan murid-murid itu, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadi setelah mereka dikasih tinggal, bos sudah naik kembali ke surga, mereka lalu mengangkat tugas mereka, yaitu memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Jadi kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan, kita mengatakan bahwa wah, saya tidak mau melayani si A, saya tidak mau mendoakan si A, saya tidak mau melaksanakan tugas saya di kampung itu, saya tidak mau memberitakan firman Tuhan kepada si A karena dia orangnya suka melawan, atau harus di kampung B karena kita dapat sesuatu, atau harus kemana yang jauh biar rekreasi, atau karena saya suka si siapa. Jadi tidak, di sini Yesus mengatakan bahwa setelah dia terangkat ke surga, teman-teman bisa baca kembali di dalam Markus pasal 16 ayat 19, dan murid-murid melaksanakan tugasnya di dalam ayat yang ke-20. Mereka pun dengan segera, mereka tuh artinya semua ya, murid-murid. Kalau kita tahu 12 orang, dan kadang-kadang kalau saya mengajar sekolah minggu, saya suruh anak-anak sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada yang salah ya, kadang-kadang kalau saya suruh sebutkan 12 murid Tuhan Yesus, mereka sebut tumpeng Bapa di rumah, padahal sebenarnya 12 murid Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu kita sebagai orang tua pernah sekolah minggu pasti tahu, tapi kata orang Yesus tua ini sekolah minggu lupa, jadi tidak tahu. Tapi kita boleh belajar kembali ya teman-teman. Jadi kita juga merupakan salah satu murid daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan roh kepada kita, kita pergilah dan memberitakan firman Allah ke penjuru dunia. Jadi teman-teman, sebagai kesaksian sedikit, bahwa dulu saya sementara kuliah, teman-teman yang minta pelayanan itu sudah antri di luar, baik itu yang dari luar kampus, tetapi karena rumahnya jauh mereka ketemu saya di kampus. Dan setelah teman-teman kuliah pulang, saya meminta satu ruangan untuk melayani, dan itu sudah diizinkan oleh dosen bahkan gitu jurusan, karena memang mereka tahu bahwa saya selain kuliah jurusan PPKN ya, guru jurusan PPKN, saya juga melayani. Jadi karena itu saya menunggu walaupun lapar ya, dan waktu tersita ya, pulang sudah tidak tepat waktu, tetapi karena pelayanan saya harus melaksanakan itu. Dan pernah juga teman-teman, saya pernah melaksanakan pelayanan di rumah teman. Kalau misalkan saat itu kerja tugas lagi ketik ya, ada teman yang minta pelayanan ya, terpaksa saya melayani di situ. Dan mari kita melayani tanpa memandang, karena Tuhan mengatakan di sini bahwa ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid, mereka pun langsung melaksanakan pelayanan di segala penjuru, entah di mana saja. Dan sebagai hamba-hamba Allah, ketika kita melayani di mana, kita pasti mendapatkan sambutan yang baik, ada yang tidak baik, sambutan yang kurang hangat, ada yang sambutan yang dingin, sambutan panas. Kita harus seperti yang saya ajarkan, buat tarik napas kita, dan kita karena kita tarik seperti ini teman-teman, kita menjadi kuat, kita menjadi mampu untuk menerima segala situasi dimanapun ya. Jadi dan kita harus pergi ya teman-teman. Jadi kalau orang ada di jauh, kita harus pergi. Makanya di dalam komsel atau persekutuan doa atau kelompok doa, kita bikinkan derma atau tempat persembahan ya. Jadi kita setiap minggu habis persembahan, kita pilih bendaharanya, kita simpan 1.000 2.000 paling terkecil, tapi terserah orang mau kasih berapa, itu dicatat. Kemudian nanti kalau misalkan orang yang minta pelayanan itu sudah lumpuh dan tidak bisa jalan, ya kita menggunakan itu
mencari nasi bungkus di jalan ya, lalu kemudian kita isi bensin, kita pakai kendaraan teman, kita langsung berangkat. Nah, oleh karena itu kata pergi ini kita harus melakukannya. Lalu pergi untuk apa? Bukan pergi untuk rekreasi ya teman-teman. Di Markus 16 ayat yang ke-20 ini kita sudah pergi dan kita disuruh bukan? Ya, kalau begitu saya ikut saja. Saya palingan hanya ya ikut-ikut dari belakang. Tapi di sini kita disuruh pergi dan memberitakan firman Allah ya. Jadi saya pagi-pagi ya teman-teman, saya lagi baca firman Tuhan ya, karena takutnya anak-anak itu kaget bangun saya berada di depan pintu, biar suasananya agak hijau, suasananya agak segar-segar ya teman-teman. Jadi pengen melihat tumbuh-tumbuhan yang ada, kita bisa tambah segar, tambah semangat untuk membaca firman Allah. Jadi seperti itu. Jadi ini tempat yang kami tinggal, tapi anak-anak lagi tidur. Saya sempat untuk jangan ibadah sendiri, tapi beribadah dengan teman-teman di mana saja yang ingin untuk menonton video ini. Pergi dan menyatakan firman Allah. Jadi pergi sampai sana mengajar. Jadi kalau saya biasa pelayanan teman-teman, ibu-ibu dengan ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu yang kita pelayanan itu mereka curhat, suami saya itu ganteng sekali, suami saya itu tanggung jawab sekali. Tapi kalau pemuda-pemuda berhadapan dengan pemuda-pemudi di kampung yang kita tempat pelayanan ya, supaya mungkin pacar saya itu ganteng sekali, pacar saya itu kita mau siap menikah, orang tua sudah setuju, jadi mereka bebas untuk bercurhat ya. Nah, ketika bapak-bapak juga demikian, istri saya tuh kok badannya tambah gembrot ya, istri saya tuh kok rambutnya tak lurus lagi seperti dulu ya, istri saya tuh makin hari makin pinggulnya sudah tidak merata ya. Mungkin itu kita sampai di tempat pelayanan biasanya saya bagi, sehingga orang itu bebas untuk mengungkapkan apa yang dirasa, yang pastinya rasa yang bagus-bagus. Tapi dalam pelayanan saya kadang-kadang saya ketemu yang sedih-sedih, yang apa banyak cerita, tapi itu kan rahasia pelayanan. Nah, sementara kita memberitakan firman Allah, kemudian yang Tuhan menyuruh kita adalah turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi kita turut bekerja, jangan saya sampaikan firman Tuhan je persetan mau dong dengar kok tidak, mau dong buat kok tidak, persetan. Tapi sebenarnya kita harus turut bekerja. Kita selalu harus bertanya kepada jemaat, kira-kira kendalanya di apa ya, sehingga belum bisa kita belum bisa dilakukan. Mama sebenarnya saya lakukan, tapi saya tidak ada uang untuk ojek di gereja. Mama sebenarnya saya lepas anak di sekolah minggu, tapi sampai sekolah minggu dia pacaran. Itu contoh ya, itu contoh. Jadi kita harus sebagai pelayan, kita harus menempatkan diri ya teman-teman. Kita harus menempatkan diri untuk memberi waktu kepada jemaat untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka ketika mereka tidak sanggup melaksanakan firman Allah. Oleh karena apa yang menyebabkan sehingga mereka tidak sampai dengan seksama melakukan firman Allah. Jadi setelah meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda, jadi kita harus berusaha sampai firman itu sedikit pun bisa dilakukan oleh jemaat. Jadi itu versi kedua ya dari kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa ketika Tuhan Yesus sebelum berangkat dia mengutus murid-muridnya untuk mereka pergi dan memberitakan firman Tuhan. Murid-murid itu adalah kita, adalah Mama Bram dan teman-teman yang menonton video ini, atau teman-teman yang ingin mau bergabung dengan Mama Bram, mungkin dekat dengan tempat tinggalnya Mama Bram. Ayo bulan Juli kita mau adakan pelayanan ke kampung-kampung ya. Mari kita bersama-sama, karena Mama Bram pasti libur, sehingga akan mengajak anak sekolah minggu, mengajak ibu-ibu turun ke kampung-kampung. Ayo kita buka sekolah minggu, kita nyanyi di lapangan ya, kita bersafaat di lapangan, kita curhat yang enak-enak semua. Kalau ada yang tidak enak, kita bantu mendoakan ya, karena Yesus sudah terangkat kemarin dan dia meninggalkan pesan bagi kita, menyuruh kita untuk pergi dan memberitakan firman Allah ke segala penjuru. Mari bulan Juli
Kalau misalkan tidak ada halangan rintangan, kita uh, kita pergi ya, pergi kemana ya? Kalau Mama Bram ini di Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT ya. Jadi di sini Mama Bram duduk khotbah di depan pintu, dan di belakang Mama Bram itu ada pohon-pohon yang hijau-hijau, kan Mama Bram suka yang sejuk, sehingga kadang-kadang tidak mau dipangkas ya. Tapi syukur puji Tuhan tidak ada nyamuknya. Jadi Mama Bram biasanya khotbah cari latar yang bisa menyegarkan para pendengar ya. Jadi bila ada yang mau ingin bergabung, daftarlah ke Mama Bram mulai sekarang untuk bisa ikut pelayanan. Nanti kita sama-sama tentukan mau pelayanan di mana. Di depan sekolah sini juga bisa. Kita buatkan satu malam puji-pujian bersama para hamba Tuhan. Kita menyanyi, semua bisa naik mimbar ya, semua bisa naik panggung. Kita sama-sama nyanyi, pegang mic dan memuliakan nama Tuhan. Jadi di sini tidak ada batasan. Jadi tujuannya Mama Bram buat YouTube ini supaya segala pelayanan bisa dapat diupdate dan bisa didengarkan, karena satu firman Allah bisa dapat menyelamatkan banyak jiwa. Satu kesaksian hari ini orang mendengarkan sedikit saja, dia bisa merasa tergugah. Nah, mungkin dari ribuan orang yang menonton video ini ada yang banyak yang tidak suka, tapi mungkin ada satu yang dengan Roh Kudus tersentak, oh saya mau lakukan. Jadi marilah teman-teman, untuk pelayanan di YouTube ini jauh lebih berkembang. Mari jangan segigir dengan subscriber atau notifikasi atau like ya. Like ya, jangan ada saling iri campur atau apalah, karena YouTube ini terbuka untuk kita semua untuk bisa dapat mengupdate setiap segala pelayanan kita. Jadi doakan Mama Bram ya, mudah-mudahan bulan Juni Mama Bram punya kas bisa ada sumbangan dari teman-teman. Kita bisa buatkan kelompok sekolah minggu, kelompok pemuda-pemudi, kelompok mama-mama, kelompok bapak-bapak, bahkan kelompok jompo. Jadi para jompo kita bisa mengadakan perkunjungan, kita bawa snack sedikit. Mereka sehat, kita perlu perkunjungan ya, kita bawa pisang yang bagus, kita hadir saja mereka senang. Jangankan bawa pisang atau bawa apa ya, pergi nyanyi pakai musik saja mereka merasa disegarkan. Atau kita ke panti asuhan, kita bawa anak-anak sekolah minggu, ketemu teman-teman yang sekolahnya tergantung di di panti asuhan. Kita menjadi berkat buat orang lain. Saya rasa tidak ada yang akan menghalangi kita ya. Jadi mudah-mudahan sebelum Mama Bram tutup khotbah ini, semoga kalian dimana saja dapat diberkati oleh Tuhan.